Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung ke pengajian kita halaman 13 garis keempat dari bawah ke atas, yakni sifat yang kelima yang wajib setelah balik berakal seseorang untuk mempelajarinya, yaitu qiyamuhu binafsi atau qiyamu ta'ala binafsi. Sifat yang kelima. Sudah 4 sifat kita pelajari: wujud, qidam, baqa, mukhalafah. Ini ditanam di dalam hati, dipraktikkan setiap detik. Karena ilmu tauhid, ilmu yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan tempat, hanya letak di dalam hati, jangan sampai lepas. Kalau ilmu fikih terikat dengan waktu, terikat dengan tempat. Sembahyang terikat dengan waktu, umrah terikat dengan tempat. Tapi kalau ilmu tauhid tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, setiap detik, setiap saat selalu ada di ingatan dan di hati kita. Wujud artinya ada. Yang ada hanya Allah, yang lain daripada Allah diadakan Allah. Berarti yang lain daripada Allah asalnya ada, asalnya tidak ada. Ain Adam asalnya tidak ada, lalu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungannya yang akan kita bahas, makanya ulun ingatkan dulu yang telah kita bahas secara ringkas. Amalannya wujud, mulut berzikir kepada Allah, ingatan kita ingat Allah. Karena yang dipandang itu adalah ciptaan Allah. Yang kita pandang itu diadakan Allah atau dijadikan Allah. Semua yang selain Allah dijadikan, diadakan oleh Allah. Lalu mata kita kemanapun kita memandang, ingat yang kita pandang itu dijadikan Allah. Nah itu dulu. Nanti pandangan kita itu diliputi lagi dengan ilmu fikih, diliputi lagi dengan ilmu tasawuf. Orang itu sembahyang itu adalah perintah Allah. Kita sembahyang, kita digerakkan oleh Allah. Nah, Allah. Allah yang merukukan kita, Allah yang mengiktidarkan kita, Allah yang menolong kita sujud. Berarti kita ini tempat perbuatannya Allah. Urusan ilmu fikih tadi. Ada lagi kita memandang itu larangan Allah, jangan kita dekati, jauhi larangan Allah itu. Berarti ingatnya kepada Allah juga di ketika kita melihat itu larangan Allah. Fikih. Jangan kita melakukan larangan Allah, ini memang perbuatan Allah, sesat. Berarti orang ini kan berpikir apapun yang kita pandang, konekkan ini dijadikan Allah. Melihat buah semangka melancar, melihat karai kan, bilungka aja orang kampung melancar. Coba untuk gantungan di atas pecah. Allah mengatur sesuatu yang mudah pecah dijadikan Allah melancar, merambat.
di permukaan bumi. Sesuatu yang bisa jatuh dan kuat gelantungan. Akarnya akar tunggal, marahnya bahari belajar. Nah ini akarnya akar serabut. Nah ada marahnya akarnya bahari. Waktu belajar ilmu biologi. Lihat. Bungasnya, bagusnya, indahnya, eloknya Allah Ta'ala mengatur sampai tanam-tanamannya yang bisa gugur dan pecah diatur Allah supaya merambat di permukaan bumi. Bagusnya yang gelantungan dasar tahan gugur. Ada lagi pikiran kayak itu. Nah pandangan yang seperti itu menunjukkan wujud itu memang sifatnya Allah. Bagusnya duduk yang di pesawat samping kaca pesawat melihat ya. Subhanallah. Jangan umma-umma. Nah, namanya umma-umma. Orang kagum itu baik ucapan subhanallah. Ini umma-umma, namanya umma-umma. Nah, itu lupanya sudah. Situ lupanya sudah. Nah, tuh mulut mengucapkan la ilaha illallah. Hati, pikiran ingat Allah. Yang pandang itu cinta Allah. Satu. Kalau kita kupas aja lebar ini garis besarnya aja tadi karena sudah kita pelajari. Kita tahu ulang lagi. Kita Allah Ta'ala tidak berawal. Yang ada hanya Allah. Allah Ta'ala adanya tidak berawal. Lain pada Allah semuanya berawal. Semuanya diciptakan Allah. Berarti baru Nur Muhammad diciptakan Allah. Berarti baru apa? Nur Muhammad kadim sasar. Itu yang ada belajar tauhid. Belajar Nur Muhammad kadim jadi. Semua selain Allah dijadikan Allah. Berarti kalau dijadikan berawal cukup kidam selesai. Wujud kidam tidak berawal. Kidam artinya sedia. Allah Ta'ala tidak berawal. Yang lain daripada Allah hadudus atau berawal atau baru. Apapun yang berawal bukan Allah. Selesai. Kuat keyakinan. Tasawuf tingkatan tinggi bagaimanapun apabila ada pengajian mengatakan Nur Muhammad kadim sasar parah benar tuh. Nanya kadang mau di belajar ilmu tauhid langsung ke tingkatan tinggi. Sekolah aja ada tahapan-tahapannya. Yang kadang mau jantung pada kuat kalau sama jantung. Berarti kita dijadikan Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah. Kita berawal di dalam keluarga yang muslim. Alhamdulillah. Isinya waktu kita ingat dengan kidam bahwa kita berawal dalam kebaikan, kita bersyukur kepada Allah. Mulut mengucap Alhamdulillah. Umat kita diawali dengan nikmat. Alhamdulillah. Mama abah kita sayang dengan kita. Kalau kita diawali dengan nikmat, syukur. Ayo Bapak Ibu. Dua sudah. Ingat nikmat hidup. Banyak ingat nikmat. Pokok kekal. Allah Ta'ala tidak binasa. Allah Ta'ala tidak berakhir. Seluruh selain Allah semuanya binasa berakhir. Tidak ada orang itu abadi selama-lamanya. Tidak ada orang itu jaya selama-lamanya. Dia akan berakhir seiring waktu. Mana ada jaya selama-lamanya? Mana ada abadi selama-lamanya? Dia akan pudar seiring waktu. Pertahankan, tetap dia akan pudar seiring waktu. Siapapun yang berkuasa, dia akan pudar seiring waktu.
dia akan menyerahkan jabatan suatu saat akhirnya. Firaun aja pakai gue membuat peraturan, takut kekuasaannya akan tumpah. Buat peraturan, bunuh semua perempuan yang melahirkan anaknya laki-laki. Yang ada dinyatakan tuh Firaun dinyatakan. Apa hebatnya Firaun? Bunuh semua perempuan yang melahirkan anaknya laki-laki. Karena ahli nujum, ahli peramal, kekuasaan engkau wahai raja akan tumbang seiring waktu. Ada seorang bayi laki-laki nanti akan menumbangkan kekuasaan engkau. Firaun takut kekuasaannya akan tumbang. Sekalinya anak angkat seorang, anak angkat Firaun tuh memelihara Nabi Musa. Nabi Musa tuh anak angkatnya Firaun. Allah Ta'ala mengatur. Kadang mau kita anak macam-macam dan bersombong-sombong. Tuh anak angkatnya seorang. Nabi Musa tuh dipelihara Firaun. Kayak apa? Tunduk kita binasa nanti seiring waktu siapapun. Kayak Nabi pada masyar, limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa di dunia? Ada orang yang berkuasa di pada masyar ini, di akhirat ini? Diteriaki, tunduk semuanya enak. Nah itu baik-baik. 3 sudah pokok. Allah Ta'ala kekal. Ingat dengan mati. Wujud kita bahwa ingat kita akan mati. Nang ini distatus hingga foto waktu kuliah. Nang foto ini kadang mau memanjang. Kadang mau memanjang foto nang ini. Foto nang waktu kuliah. Nang masih anom, nang masih segar. Apa? Ada nota itu baik gue. Kalian terima. Buddha seiring waktu. Ingat lawan mati. Lalu memperbaiki sisa umur ini perjalanan yang baik-baik. 3 sudah. Wujud kita pokok mukhalafah. Jangan ada terbayang, terukir, terlintas, tergeritik di hati, di otak. Kira-kira Allah begini, kira-kira Allah begitu, kemungkinan Allah begini, kemungkinan Allah Ta'ala begitu. Andai kata Allah Ta'ala begini, umpama misalnya Allah Ta'ala begini begitu. Semua itu bisikannya hantu, bin syaitan, bin iblis, bin api neraka. Turunannya tuh hati-hati. Ditolak oleh mukhalafatul qalil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Kita kada boleh membayang-bayangkan Allah Ta'ala. Kita kada boleh memikir-mikirkan Allah Ta'ala kayak apa, umpama misalnya gimana Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala. Hancur iman Islam kita lainnya. Dalil ditolak, dalilnya menolak semua itu. Laisa kamitslihi syai'un. Lalu kita berucap subhanallah, maha suci Allah. Nah itu gunanya kita mengetik tasbih itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Artinya tidak tergelitik, tidak tergambar, tidak terukir, tidak terlintas, tidak bisa dibayangkan, diandai umpama misalkan Allah Ta'ala itu. Yang penting diingat, dibayangkan jangan. Pian bernafas, Allah nama atau nafas pian, nah nyaman. Jantung kita ada pernah istirahat selamanya setelah diciptakan Allah. Waktu kita ditakdirkan hidup, jantung kita gak pernah istirahat, nafas kita gak pernah istirahat. Nah itu nanti ingat, yang mengatur, yang kada pernah tidur. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah Ta'ala kada mengantuk apalagi gurih.
Buktinya ada ciptaan Allah yang kada bisa istirahat di awak kita ini dua di badan kita, yaitu nafas dan jantung. Anak istirahat kah? Anak istirahat kah? Kayaknya dulu. Mudahan panjang umur kita anak ibadah, amin. Nah, itu pengaruhnya. 4 sudah, yang kelima yang kita pelajari. Sifat yang kelima, qiyamu ta'ala binafsi atau qiyamu binafsi, artinya tiada berkehendak, tidak berhajat, tidak memerlukan, tidak membutuhkan ia Allah kepada zat yang berdiri ia dengan dia. Nah, Allah tetap nih, kalau tadi berguru Allah Ta'ala zat, bukan zat, hati-hatilah. Kalau zat, z itu benda. Kalau zat, Allah arahnya. Makanya tiada berkehendak ia Allah kepada zat. Zatnya Allah Ta'ala itu tidak berkehendak. Yang berdiri, yang bertempat. Berdiri itu bertempat. Catat di situ. Ini ada kata-kata yang tersirat dari kata-kata yang tersurat. Nah, kalau kalian mempelajari balaghah berbahaya. Ada kata-kata yang tersirat, Bapak Ibu, dari kata-kata yang tersurat. Pas'alil qaryata dalam Quran, tanyakan kampung. Kau kali tanya kampung. Maksudnya pas'ali ahlal qaryah. Tanyakan lawan penduduk kampung. Nah, penduduknya dihilangkan. Mau ditanyakan kampung kan mungkin. Timba jokong, kau kan jokong ditimba. Kalau ditimba itu apa? Jokongnya kan bajunya kan. Berarti tekstual tersuratnya timba jokong, maksudnya timba banyo di jokong. Nah, banyak ada pengucapan kita tiap-tiap hari kalimatnya tersurat, ternyata yang dimaksud di situ ada yang tersirat. Itu ada namanya di dalam ilmu balaghah, dihilangkan kata-kata. Tapi ketika memahami munculkan kata-kata itu dalam bahasa Arab itu ijaz, ringkas tapi padat. Timba jokong maksudnya timba banyo di jokong. Sayur maksudnya paman. Nah, itu sulit kalau kita kadang mau mempelajarinya. Ada banyak kata-kata itu di dalam kehidupan kita. Bicara-bicara. Nah, maksudnya dia memanggil bicara. Yang dimaksud dia panggil paman bicara. Kalau kita berpandang paman bicara, sini bujur, itu biasa. Tapi bicara datang dong, bicaranya kan datang pamannya kan. Itu sama tuh. Nang dipanggil bicaranya, nang datang pamannya. Lalu berparang atau pamannya langsung mau berbicaranya. Nah, berarti nang dia panggil bicara, nang dimaksud kalimat yang tersiratnya paman. Yang dia panggil sayur, maksudnya paman berjual sayur. Ya. Pamannya itu hilang karena dia tahu ngaran sini. Nang dia panggil pekerjaan beliau. Banyak kata-kata yang tersirat dari kata-kata yang tersurat. Itu contoh, lihat kalimatnya. Tiada berkehendak, kada perlu, kada membutuhkan, kada memerlukan, tiada berhajat. Ia Allah kepada zat
Artinya Allah itu memang zat, tetapi tidak perlu kepada tempat, karena zat itu bukan benda. Kalau zat itu benda, setiap benda perlu tempat. Nah ini setiap benda perlu tempat. Apakah benda itu padat? Apakah benda itu cair? Apakah benda itu gas? Benda terbagi tiga. Nah ini perlu dipahami juga. Ada fisikanya di sini, ada juga sedikit. Apabila benda pasti perlu tempat. Sedangkan Allah bukan zat, tiada berdiri. Tiada bergandang ia Allah kepada zat. Zat itu tidak bergandang, yang berdiri, yang bertempat. Ia itu zat, dengan dia itu tempat. Artinya zatnya Allah tidak perlu kepada tempat, karena Allah bukan benda. Nyaman menghadap dia, catat-catat di sampingnya itu keterangan tadi. Nampil punya pulpen, catat baik gue. Ulun ini kan tahu juga, belum membaca kitabnya otomatis saja memang itu paham. Berguru memang itu. Ulun merajin bapak ibu, hadir-hadirlah keluarga ini. Guru tuh menerangkan kata-kata beliau ini luar biasa. Telinga ulun mendengar, mata ulun melihat kitab, tangan ulun bergerak. Otaknya merekam jalan. Jalur guru amun nerangkat di guru makmum, guru sukri kupasannya ngomong itu tuh baik. Kadang-kadang guru pakai anu aja lagi, pakai kode aja lagi, selesai. Sebab ini kena hilang keterangan guru ini, dan guru ini jarang guru ulangi dan itu di pondok. Sistem ulun belajar bahari, keterangan guru ini mahal, ulun catat langsung kodenya ya sudah, karena boleh kasama. Nah ingat keterangan guru tadi, selesai. Nah lalu ada bapak ibu kitab nama ini, nah keterangan guru, nah Ustaz Fauzi, nah keterangan guru, nah keterangan guru bahari, nah keterangan guru bahari. Kitab yang itu ada catat yang sulit-sulit itu bapak ibu, atau pentingnya kena beli ke rumah catat. Ilmu itu mahal keluarga ini bisa kali ingat kayaknya bujulah kayak gitulah ilmu bil kitabah, kaitlah ilmu itu, ikatlah ilmu itu dengan dicatat. Penting. Apa tadi? Kita baca tadi apa? Zatnya Allah tidak berdiri dengan tempat dia berdiri. Nah di sini tiada berkehendak, tidak perlu, tidak membutuhkan, tidak berhajat, tidak memerlukan. Ia siapa? Ia Allah. Kada perlu Allah Ta'ala itu kepada zat yang berdiri. Zatnya Allah Ta'ala tadi kada perlu berdiri, bertempat. Kalimatnya Bapak Ibu, jangan dianggap kalimat berdiri itu hingga pakai kaki lain. Itu tekstualnya, tersiratnya beda. Ini namanya ilmu yang tersirat dari kalimat yang tersurat. Yang berdiri, yang bertempat, ia Allah, dengan dia itu tempat. Artinya qiyamutal binafsih, Allah Ta'ala tidak perlu tempat. Kesimpulannya berarti Allah Ta'ala bukan benda. Setiap benda perlu tempat. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu tempat dan tidak perlu benda, tidak benda, Allah Ta'ala tidak
perlu tempat, berarti Allah Ta'ala bukan benda. Kalau Allah Ta'ala bukan benda, tidak boleh membayangkan Allah, karena apabila membayangkan itu benda. Ayo, karena hadir. Ini minta maaf lah, kalimat ayo ini hati-hati. Bahasa takkan montai, hati-hati. Ayo, hati-hati maksudnya. Lain ayo, kalau bibinian lain. Hati-hati. Terbesit di otak kita ilustrasi bisikan syaitan, bisikan hantu, bisikan jin. Hati-hati. Mama Gubran itu bisikan hantu, jin itu apanya? Berdialog dengan malaikat. Tuh benci tuh orang tuh. Adakah di abad kita ini, di masa kita ini berdialog dengan malaikat? Innalillah. Pian tahu lah, itu bisa mengungkap habis semuanya itu. Keyakinan kita tuh diobok-obok oleh Mama Gubran nih. Kalau ada di Banjarbaru, minta maaf Ustaz Fauzi, orang penentang pertama. Habis saya sudah tentang mulut Tuhan. Tolong suruh baca Quran dulu ini. Bahasa Suriah itu tak pakai. Nah, tapi lucunya ada itu pengikutnya. Di Indonesia ini apa ada laku? Takutan kita nih Pak Ibu. Itu menghancurkan keyakinan kita tuh tahu kami ya. Itu benci. Hati kita. Ada lagi yang dahulu hari raya manalipun Allah Ta'ala. Hati-hatilah zaman nang iman Islam kita bisa rusak. Terus lagi. Berarti Allah Ta'ala kadang dibayang-bayangkan, karena Allah Ta'ala bukan benda. Buktinya Allah Ta'ala ada bertempat. Terus, dan tiada berkehendak ia, kada berkehendak, kada perlu, kada berhajat, kada membutuhkan. Nah itu termasuk tiada berkehendak ia Allah kepada mukhasis. Catat mukhasis itu apa? Tiada berkehendak Allah Ta'ala kepada yang menjadikan Allah. Artinya Allah Ta'ala kada dengan menjadikan. Allah Ta'ala kada dengan melahirkan. Allah Ta'ala kada ada yang menciptakan, karena Allah sang pencipta. Mukhasis. Hati-hati nih. Itu mukhasis. Garis bawah itu mukhasis, barisnya itu aneh loh. Dalam kitab nih kalau kalian belajar ya, Allah Ta'ala tidak perlu dengan orang yang menjadikan Allah. Allah Ta'ala tidak perlu dengan orang yang menciptakan Allah. Allah Ta'ala sang pencipta, bukan diciptakan, bukan dijadikan, apalagi dilahirkan. Apalagi punya bapak, punya kain, parah lagi. Karena Allah Ta'ala sang pencipta, tidak ada hubungannya dengan yang menjadikan Allah. Kita ini pasti ada bapak, pasti ada ibu. Tapi ada aja, ada bapak, ada ibu. Ya Nabi ada aja ibu, ada bapak. Iya, Nabi Isa. Nah, lengkap ciptaan Allah Ta'ala. Apalagi tidak ada yang menjadikan Allah, karena Allah sang pencipta. Berarti kurungin Allah Ta'ala ada. Berarti Allah Ta'ala timbul surakan. Bahaya, kalimat timbul itu bisa hilang. Ini otak kita nih, maaflah hadir bisa kadang kayak menyimpulkan, memunculkan ilustrasi, lalu masuk. Itu tau lah, bisikan syaitan membisiki kita, menyimpulkan dan menggelincirkan. Bisa. Ilustrasi itu lah bahaya benar tuh. Kadang kuat kita memegang keyakinan ini, muncul kena. Berarti Allah Ta'ala itu timbul dengan sendirinya. Karena timbulnya itu lah ibu yang merusak. Pokoknya Allah Ta'ala ada, selesai. Jangan diilustrasikan. Berarti ada dengan sendirinya. Ada boleh ucap itu, ada, selesai. Ada berawal. Nah, jangan gelap. Ada berawal.
di kalau sudah tuh di apa namanya, diblokir ilustrasi berarti ada dengan sendirinya. Jangan, berbahaya karena kalau ada dengan sendirinya bisa karena muncul lagi ilustrasi, timbul serangan. Nah, timbulnya itu berarti sebelum timbul hilang. Nah, tenggelam. Hati-hati Pak Ibu. Ini permainan syaitan, iblis, hantu menyelinap, bisa masuk di pemikiran kita. Apalagi dia tiada berkehendak ya Allah kepada mukhasis. Mukhasis itu yang menjadikan dia, yang menjadikan Allah itu ada. Karena Allah sang pencipta. Nah itu aja sudah berpikir. Berarti Allah Ta'ala tegur ada. Berarti adanya timbul ada. Allah Ta'ala tidak berawal. Selesai. Diblokir dengan kalimat yang sifat yang kedua, kita. Dalilnya, nah ini dalil di sini dalil akli, dalil secara akal masih. Karena tauhid ini akal kita fungsikan. Dalilnya dalil secara akli, secara akal. Jikalau adanya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu berkehendak kepada zat, perlu kepada zat. Nah, zat itu kan Allah Ta'ala zat. Apa yang lagi berkehendak kepada zat? Memang zat sudah ada. Andai kata Allah Ta'ala berkehendak kepada zat, maksudnya zat yang lain. Catat di situ. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala perlu zat yang lain. Nah kayak kita lagi kecil Bapak Ibu, perlu ada kasih sayang ibu kita. Jangan ada kasih sayang mama kita, abah kita ini kan seperti ini Pak. Untuk mama abah kita memperhatikan kita, untuk mama abah kita sayang dengan kita, untuk mama kita menyusui kita atau susu kambing dan sebagainya. Jangan ada diberikan sifat kasih sayang Allah kepada mama kita, ada seperti ini Pak kita. Nah itu tuh, berarti kita perlu lawan mama abah kita. Sekarang perlu selamanya kita perlu orang tua kita. Andai kata zat Allah Ta'ala perlu dengan yang lain, niscaya ada iya Allah sifat. Berarti Allah Ta'ala itu sifat perlu tempat. Nah, sifat perlu tempat. Kalau Allah Ta'ala benda perlu tempat. Nah, Allah Ta'ala tidak benda, berarti tidak perlu tempat. Allah Ta'ala bukan sifat. Kalau sifat juga perlu tempat. Berarti kita belajar apa guru? Belajar sifat 20. Yang sifat itulah kita kenal dengan Allah. Berarti Allah memiliki sifat, bukan berarti Allah itu ialah sifat. Hati-hati lah. Ulun kayak ini bang panggil sudah kayak apa lagi? Nah, lihat bayang-bayang tangan ini ialah sifat. Bukan bayang-bayang ini ialah tangan. Tapi bayang-bayang tangan ini dari tangan. Ini perbedaan dulu. Mau kada percaya? Anu tangan biar ke situ. Guru-guru kini divisi bayang-bayang tangan. Siapa dia? Nah nyaman sudah. Lampu ini menyala, terang ini dari lampu, bukan terang ini ialah lampu. Terang dari lampu, bukan terang ini ialah lampu. Hati-hati. Berarti berbeda sudah. Bayang-bayang ini dari tangan, bayang-bayang ini menunjukkan adanya tangan, bukan bayang-bayang ini ialah tangan. Karena bayang-bayang itu sifat menunjukkan kepada yang disifatinya. Allah Ta'ala bersifat 20 sifat menunjukkan ingatan kita kepada Allah. Bukan berarti Allah itu ialah sifat, tapi Allah mempunyai
punya sifat, bukan Allah ialah sifat. Kalau Allah sifat, berarti perlu tempat lagi. Minggu mainan pulang, tuh jamnya sadar. Panas dan mereka malah. Ada apa yang gue? Itu penting, perbedaannya dahulu, kesimpulannya belum. Minggu mainan pulang, minggu kainan tupai gue kena nama Allah dibahas gue di situ. Nah kainan Allah Ta'ala guru nama itu sifat kainan pulang. Pokoknya dinyatakan bayang-bayang tangan tadi bukan tangan. Nah itu dinyatakan, itu aja bulikan ini nah. Itu jangan dinyatakan dulu karena bingung. Bayang-bayang itu ialah tangannya sasar. Bayang-bayang tangan menunjukkan tangan. Tangan dengan bayang-bayang beda. Bayang-bayang ialah sifat. Tangan itu benda. Allah Ta'ala bukan seperti itu. Tapi guru nama tadi mencontohkan. Contoh dahulu. Pokoknya subuh ini tak panas sedikit kepala. Minggu kayak apa? Mudahan banyak umur semuanya. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, wa tula umrin fi husni amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.